Selamat siang, welcome back to Eko Pangestu Channel. Dan untuk yang baru pertama kali masuk ke channel ini, welcome, selamat datang ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan materi untuk kelas 12 ya. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Eko Pangestu, kodenya EP, panggilannya Pak Eko ya. Nah, untuk kelas 12 sendiri nanti ada tanggungan 4 bab yang harus diselesaikan, yaitu pertama dimensi 3, yang kedua statistika, yang ketiga kaidah pencacahan, dan yang keempat adalah peluang. Hari ini kita mulai yang pertama dimensi 3. Kita mulai slow aja, dibuat santai, karena sudah lama kalian belajar di rumah. Nah, sekarang mulai belajar tetap di rumah tapi ya. Nah, kita masuk ke materi dimensi 3. Untuk kemarin modulnya sudah saya share PDF-nya di WA Group. Untuk yang baru join, silahkan minta ke temennya di situ ya, yang sudah join terlebih dahulu. Bisa minta share lagi ya file PDF-nya sambil menunggu modul fisiknya ya. Nanti kalau ada dikabari. Ya. Nah, kita masuk ke judulnya dimensi 3. Nah, kalau kalian dengar frase dimensi 3, kalian yang bayangkan apa? Dimensi 3, 3 dimensi. Oh, 3 dimensi. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Oh, ruang. Nah, gampangnya ini. Saya punya ini. Punya panjang, punya lebar, punya tinggi. Ya, ini paling standar balok seperti ini ya. Ini dimensi 3. Nah, tetapi apa? Kita lihat di sini. Sebelum masuk ke pembahasan ruang, kita akan membahas dulu tentang titik, garis, dan bidang. Nah, ntar saya set dulu. Nah, merah. Nah, pakai paint aja yang simple karena saya udah belum sempat ya untuk belajar yang lebih canggih-canggih lagi ya. Nah, konsep titik, garis, dan bidang, jadi 3 titik, garis, dan bidang di dalam materi ruang dimensi 3 tidak dapat terpisahkan, inseparable ya. Aduh, pokoknya udah soulmate, kemana-mana bareng. Secara berurutan, konsep yang perlu dipahami dalam ruang dimensi 3 tadi, titik, garis, bidang, baru ke ruang. Nah, oleh karena itu, untuk dapat memahami konsep ruang, maka diperlukan pemahaman konsep bidang ya. Kita nggak bisa memahami ruang kalau bidang belum paham. Kita belum bisa memahami bidang kalau garis belum paham. Belum bisa memahami garis kalau titik belum paham. Kita nggak akan bisa memahami dia kalau kenal saja belum. Lanjut. Nah, oke. Kita mulai dari yang terkecil unsurnya, yaitu titik. Ya, tanda titik. Ya, titik. Dalam kebahasaan digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Biasa ya. Sedangkan di dalam matematika, ingat ini pelajaran matematika, titik didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran. Nah, maksudnya apa ini? Memiliki kedudukan tetapi tidak mempunyai ukuran. Maksudnya apa? Nah, kedudukan di sini tuh posisi ya. Posisi yang menunjukkan bahwa dia itu eksis, dia itu ada, tapi bukan diartikan kedudukan sebagai jabatan, misalkan jabatannya kepala sekolah, camat, bupati, presiden, bukan seperti itu ya. Kedudukan itu posisi, ya, letaknya dia. Misalkan gini, lihat gambar di sini, saya buat titik, noktah ini merah ya, merah. Bisa nggak kalian menunjukkan titiknya? Coba tunjukkan titiknya di mana? Oh, itu di sini, kan bisa menunjukkan. Berarti dia itu ada, memiliki kedudukan, punya posisi, punya koordinat. Tapi kalau ditanya ukurannya berapa, kalian paling menjawab ya segitu, ya kecil dan semacamnya ya. Kenapa? Ini kalau saya zoom, mana tadi hilang, saya zoom in. Nah, ini titiknya berapa ukurannya, bingung. Ditanya ukuran titik tuh bingung ya enggak. Nah, jadi dia punya kedudukan, kita bisa menentukan oh itu di situ ada, memang ada titik. Tapi kalau ditanya ukurannya bingung ya. Itu bukannya karena nggak tahu, memang tidak punya ukuran. Kemudian penulisannya sama, yaitu pakai noktah ya. Ini untuk yang kids zaman now mungkin kurang tahu, noktah itu titik ya. Ini titik, tik itu aja.
Nah, penamaannya itu pakai huruf kapital, bisa A, B, C ya, huruf besar dan seterusnya. Contohnya ini ya, ini titik E, titik P. Jelas ya, kalau pada koordinat biasanya ditulis di atasnya. Seperti ini. Kita lanjut ke, ntar ada motor lewat. Oke, kedengaran nggak di situ ya? Bagian yang kedua adalah garis. Garis definisikan sebagai himpunan titik yang banyak anggotanya lebih dari satu. Lebih dari satu berapa? Paling kecil. 2 ya, 2, 3 dan seterusnya ya. 2. Nah, titik-titik tersebut berderet kedua arah yang berlawanan hingga jarak yang jauhnya tidak terhingga. Nah, ini titik. Ketemu titik di sini. Jadi dia nggak numpuk ya. Jadi apa? Itu bisa disebut sebagai garis. Tambah lagi. Makin banyak, makin panjang. Ya, jaraknya jauhnya tidak terhingga. Nah, ini mengingatkan kalau kalian sudah gambar koordinat kartesius yang ada horizontal dan vertikal, maka kalian kan paling pol 10, misalkan 15 atau berapa, aslinya itu pun terus tak terhingga, ada tanda panah di ujungnya ya, tak terhingga nembus eternit, nembus atau nembus langit lah, terus sampai langit ke-7 mungkin, yang bawah terus tembus ke inti bumi, tembus lagi sampai keluar dari bumi, sampai ke planet lain, mungkin ke semesta yang lain. Nah, paham ya? Tidak terhingga. Garis sendiri disebut berdimensi 1. Nah, ini baru ngomong dimensi 1. Kalau tadi titik, dimensi berapa kira-kira? 0 ya, kita nggak tahu ukurannya, dimensi 0. Nah, kalau garis dimensi 1, kenapa? Hanya punya panjang, tapi tidak punya lebar. Maksudnya apa punya panjang, tapi tidak punya lebar? Mana tadi? Nih. Nah, ini saya ambil misalkan ini sebagai garis. Ini aja. Balik. Nah, sini ini garis misalkan. Bisa nggak mengukur panjangnya? Bisa, ya. Pakai penggaris. Tapi kalau tanya lebarnya berapa? Kecil sekali ini kan. Garisnya ini ya, bukan ini, bukan ini. Bisa nggak nyari lebarnya? Tidak bisa. Tapi kalau panjangnya bisa. Makanya disebut dimensi 1. Kemudian untuk penamaan, garis bisa pakai satu huruf, yaitu huruf kecil, A, B, C, dan lain-lain ya. Contohnya ini nih, huruf G ya, kecil. Atau 2 huruf kapital, di mana masing-masing huruf kapital itu mewakili titik ujung dan pangkal segmen garis. Ya, misalkan ini, saya ambil hanya sebagian, ini E, P. Jadi bisa 1 huruf, 2 huruf, 1 huruf pakai huruf kecil, 2 huruf pakai huruf kapital. Selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir kayaknya ya, bidang. Bidang adalah himpunan garis dengan anggota lebih dari 2. Nah, lebih dari 2 berapa? 3. Pada sebuah bidang terdapat banyak sekali garis. Nah, maksudnya apa? Banyak sekali garis. Nah, ini saya ambil bidang sini. Ini bidang. Ada berapa garis? 1, 2, 3, 4. No, ada lebih banyak. Nih, 1 lagi. 1, sini lagi. Ini lagi berapa? Tak terhingga banyaknya. Ya. Meskipun nanti pada pembahasan kita hanya menggunakan garis yang sudah didefinisikan, yang sudah punya nama, ataupun garis-garis tertentu, titik-titik tertentu yang dibutuhkan karena kita harus menyelesaikan permasalahan dengan titik bantu ataupun garis bantu ya. Tapi yang dimaksud tadinya tuh ini banyak sekali ya, ini bisa garis-garisnya banyak. Nah, misalkan ini lihat di sini ada ABCD. Ini kan garis, ini garis, mau ke arah sini boleh banyak sekali tak terhingga. Nah, bidang disebut berdimensi 2 karena mempunyai dimensi panjang dan lebar. Nah, kita bisa cari panjang lebarnya kan? Ini panjangnya diukur bisa, lebarnya bisa. Ya, makanya disebut dimensi 2, punya panjang dan punya lebar. Kalau ruang tadi 3, panjang, lebar, tinggi. Nah, penamaan bidang itu menggunakan huruf kapital yang mewakili titik sudut, misalkan ini A, B, C, D. Ya, ini muter ya, A, B, C, nggak boleh A, B lompat ke sini, C nyebrang, tidak boleh, mengikuti garis A, B, C, D. Atau bisa juga satu huruf pakai huruf seperti ini, simbol seperti ini, apa ini, Yunani atau Romawi, Yunani kayaknya ya, alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, misalkan saya berikan 5 segitiga A, B, C, D seperti ini ya, A, B, C, D.
ada motor lagi. Dengaran nggak? Nah, semoga nggak kedengaran. Nah, ada seperti ini, tanyakan semua titik sudut, rusuk, dan sisi. Loh, tadi bahasnya titik garis bidang, tanyakan titik sudut, rusuk, dan sisi. Ya, sama aja ya, titik sudut itu berarti mewakili titik, rusuk mewakili garis, sisi mewakili bidang. Kita lihat di gambar. Oh, benar, kurang pas. Nah, di sini BD saya buat warnanya berbeda karena posisinya di belakang ya. Jadi misalkan ini di belakang kan nggak kelihatan yang ini ya. Nah, itu saya buatnya seperti itu. Titik sudutnya ada berapa? Ya jelas ada 4 huruf A, B, C, dan D ya. A, B, C, dan D. Nah, untuk rusuk garisnya ada berapa? Nah, dari sini aja. A ke B, A ke C, A ke D. Sudah berapa? Sudah 3. Nah, sekarang bawah. B, C, C, D, B, D. 3 lagi. Total ada berapa? 6. Nah, untuk sisi tadi adalah butuhnya berapa? Minimal 3. Saya buat di sini A, B, C, A, C, D, dan A, B, D. Terus yang bawah B, C, D. Total ada berapa? 4. Oke. Nah, bagaimana kalau kubus? Ya, kalau misalkan kalian diberikan kubus A, B, C, D, F, G seperti ini gambarnya. Nah, ini A, B, C, ya sekali lagi nggak boleh B dari sini terus ke C, nggak boleh nyebrang. C, D baru ke atas, E, F, G, H. Nah, tentukan masing-masing. Ini kalian perintahnya nggak semua ya, hanya 8 titik garis dan bidang pada kubus tersebut. Nah, seperti apa jawabannya? Oh, ternyata belum ada. Artinya apa? Silahkan kerjakan sambil dipahami. Kita bahas di sesi berikutnya. Sekian, terima kasih untuk informasi. Ini adalah editan ke 3 atau 4 ya. Saya udah ngeditin dari pagi dan ini baru selesai. Ya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, stay safe, see you next time.